Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Robbi sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli, amma ba'du. Sahabat-sahabat ayat sana, seperti yang sudah kita ketahui bersama, kita sudah mempunyai presiden baru. Presiden Prabowo Subianto akan bekerja menjalankan tugas pokok fungsinya selama 5 tahun ke depan. Hari ini pun kita menyaksikan 53 orang nama-nama yang akan mengisi kursi kabinet membantu pemerintahan Prabowo. 48 diantaranya ditunjuk sebagai menteri dan 5 diantaranya di bawah Menko. Lantas yang terupdate ada Luhut Binsar Panjaitan juga ya, yang kita tahu menteri di masa pemerintahan Jokowi ya. Artinya kurang lebih dari 70% maksud saya kabinet Prabowo masih diisi oleh menteri-menteri yang berasal dari kabinetnya Jokowi ya. Itu lantas menegaskan kepada kita seolah-olah bahwa kabinet Prabowo masih terasa kabinetnya Jokowi, atau Presiden Prabowo rasa Jokowi. Itu lantas menjadi kita sering memaknai bahwasanya program keberlanjutan yang diartikulasikan Presiden Prabowo akan melanjutkan kerja-kerja atau tugas-tugas yang belum selesai ya, tinggalkan oleh Mr. Jokowi, termasuk pembangunan infrastruktur nasional, proyek-proyek strategis nasional, dan tentu soal-soal yang ya katakanlah seperti 8, sekian triliun yang terhitung ya hutang luar negeri ya. Ini PR besar dan PR yang berat tentunya buat Prabowo Subianto. Kita doakan ya bahwa presiden ini, presiden terpilih ini yang hari ini resmi dilantik ya, bisa bekerja dengan baik ya, dengan mengambil peran dan tanggung jawab yang betul-betul bersikap dan menjalankan perintah konstitusi dan amanat reformasi dan tentu cita-cita reformasi. Sahabat-sahabat ayat sana, kalau kita melihat susunan nama-nama kabinet yang masih 70% nama-nama menteri yang berada di pemerintahan sebelumnya, tentu menjadi alasan mendasar buat kita memahami dan mencermati bahwasanya narasi di publik Presiden Prabowo, pemerintahan Prabowo rasa Jokowi ya. Bagaimana tidak alasannya? Nama-nama yang selama ini kita sering lihat di televisi ya, hampir 17 orang atau katakanlah 15 orang yang masih dipercaya oleh Prabowo Subianto untuk menjadi ujung tombak di masa pemerintahan periode 2024-2029 ke depan. Ini ya menjadi kritis sikap kita. Harapan kita tentu agak berat dan tentu menjadi kekhawatiran ya, kalau melihat masih ada katakanlah nama-nama Erlangga Hartarto, Sri Mulyani, Bahlil Lahadalia, Zulkifli Hasan yang sebelumnya pernah didera isu korupsi. Nah ini ya menjadi persoalan kalau kita melihat pidato yang berapi-api ya, pidato yang luar biasa yang disampaikan oleh Prabowo Subianto di beberapa kesempatan akan memberantas korupsi, mengejar para koruptor sampai ke Antartika. Ini ya lantas menjadi ironis kalau melihat, menyaksikan nama-nama atau susunan kabinet yang ditunjuk dan di hari ini dilantik ya, diresmi. Nah ini
persoalan mendasar buat kita pikirkan bersama bagaimana peran serta kontribusi dari nama-nama calon atau nama menteri kabinet yang akan bekerja membantu Prabowo selama 5 tahun ke depan. 20 Oktober jadi harapan serta menjadi peristiwa penting ya buat perjalanan Republik Indonesia ya. Kita tahu bahwa 20 Oktober 2024 kita maknai bahwa dari titik nol ya Prabowo Subianto hari ini hari pertama ya Prabowo Subianto menjalankan tugas pokok fungsi sebagai pemegang pemangku kekuasaan selama 5 tahun ke depan. Baik sahabat-sahabat channel, ada PDIP ini ya terbaru ya dari channel Indonesia terkini ya. PDIP tak masuk kabinet tapi dukung pemerintahan Prabowo lewat parlemen. Nah, ini menjadi berita penting ya bahwa tidak ada satupun kader dari PDIP yang hari ini dipanggil dan menjadi menteri ya untuk periode 2024-2029. Lantas alasannya kenapa? Kalau kita melihat bagaimana komunikasi serta katakanlah pertemanan Prabowo dengan Megawati yang fenomenal ya. Dan di 2009 di masa kalau tidak salah di 2009 ya, ketika Megawati berkontestasi dan wakilnya dengan Prabowo Subianto, semenjak itu memang hubungan antara Prabowo Mega ya memang relatif baik ya. Tetapi kalau melihat fenomena hari ini bahwasanya tak kunjung kader PDI dipanggil menjadi menteri, lantas menjadi pertanyaan kita. Ini kita cari referensi ya sahabat-sahabat ASNL. PDIP tak masuk kabinet tapi dukung pemerintahan Prabowo lewat parlemen ya. Barangkali yang dinarasikan ya, yang dimaksudkan oleh Ganjar Pranowo ya, Ketua DPP PDIP Perjuangan kalau tidak salah bidang komunikasi. Lantas ini menjadi bahan penilaian publik ya, apakah PDIP akan masuk di kabinet atau berkoalisi atau bergabung dengan Prabowo maksud saya, apakah akan jadi oposisi di luar. Ini yang kita tunggu-tunggu ya. Baik, ini coba kita referensinya kita lihat ya. Jakarta, Channel Indonesia. Ketua DPP PDIP Said Abdullah menegaskan partainya tidak mengambil sikap oposisi meski telah resmi tidak ada kader PDIP yang masuk ke dalam kabinet merah putih Presiden Prabowo Subianto. Said menegaskan PDIP tetap mendukung pemerintahan Prabowo melalui DPR sebagaimana yang telah disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Puan Maharani ya. Kita tahu bahwa Puan Maharani hari ini juga kembali ya menduduki jabatan ya, menduduki kursi di Ketua DPR RI ya. Mungkin ya itu alasannya kenapa meskipun tidak ada menterinya yang dipanggil, tetapi mereka mengklaim bahwa kerjasama PDIP dengan Prabowo Subianto terjalin ya melalui Puan Maharani ya menjadi Ketua DPR RI. Begitu ya sahabat-sahabat ASNL. Kami mendukung pemerintah lewat jalur parlemen walaupun kami tidak ada kader di kabinet, sama saja dengan
Mbak Puan, kata saya di Kompleks Parlemen Jakarta Senin ya hari ini. Dilanjut, saya juga mengucapkan selamat kepada seluruh jajaran kabinet merah putih yang telah dilantik oleh Prabowo. Ia berharap seluruh jajaran menteri tersebut dapat bekerja sama dengan DPR dan menjalankan seluruh program kerja. Kami semua sungguh berharap ada kerjasama yang apik antara parlemen dengan eksekutif karena dua-duanya punya kepentingan yang sama untuk kemajuan bangsa, katanya. Begitu ya sahabat-sahabat AS Channel, harus kita perhatikan ya bagaimana realitas ya dan fakta bahwasanya memang sampai hari ini tidak ada satupun kader PDIP yang dipanggil Prabowo Subianto menjadi menteri ya. Begitu ya. Lantas ya mengkonfirmasi bahwasanya Puan Maharani hari ini duduk menjadi ketua DPR RI di parlemen. Itu menjawab pertanyaan-pertanyaan publik selama ini bahwasanya seperti apakah hubungan PDIP dengan Prabowo Subianto ya. Ini bisa kita narasikan, bisa kita perspektifkan bahwasanya memang klaim PDIP bahwasanya hubungan baiknya dengan Prabowo Subianto secara kepartaian ya tentu baik-baik saja ya. Tetapi ya mungkin dengan memposisikan Puan Maharani di sebagai ketua DPR RI hari ini ya, menjadi penguasa parlemen ya, cukup barangkali ya buat PDIP. Tetapi kita akan lihat fakta dan realitasnya ke depan ya, setidaknya bagaimana sikap partai politik pemenang pemilu ini ya, melihat kinerja Prabowo serta kabinetnya selama minimal ya 100 hari ke depan. Beri kesempatan ya bagaimana lantas sikap serta peran politiknya selama pemerintahan Prabowo Subianto 100 hari ya. Itu kan jadi parameter ya buat PDIP barangkali. Lantas pernyataan ini ya bisa diartikulasikan demikian. Baik sahabat-sahabat AS Channel, selain ada nama Teddy ya yang selama ini menjadi 4 tahun menjadi ajudan Prabowo Subianto, dan minggu malam tadi kita saksikan bahwa Teddy ditunjuk dan didaulat oleh Prabowo Subianto menjadi sekretaris kabinet ya. Nah, ini posisi yang akan menjadi yang akan memimpin nantinya kalau ada rapat-rapat kabinet ya. Dia akan mengkoordinir ya menteri-menteri Prabowo Subianto dalam melaksanakan pekerjaannya. Ini menjadi menarik ya, selain dari comebacknya Luhut Binsar Panjaitan menjadi Dewan Pengawas Perekonomian Nasional ya. Tentu nama Teddy pun menjadi sorotan. Kenapa tidak, dan kenapa saya mengatakan begitu? Karena Teddy ya sampai hari ini masih tercatat di Kepala Penerangan KSAD ya, bahwa Teddy masih menjadi personil atau prajurit Kepala Staf Angkatan Darat. Nah ini ya, kita tahu bahwa di Republik ini tidak boleh ada jabatan ganda ya. Jadi ya akan bisa dipersoalkan, dan tentu kalau dibiarkan ya akan jadi persoalan ya buat kita ke depannya, terkhusus buat Prabowo Subianto ke depan. Baik sahabat-sahabat Acana, tentu presiden baru, harapan baru, serta kebijakan baru, kebijakan yang lebih baik ya daripada pemerintahan sebelumnya. Tentu sebagai masyarakat ya, sebagai civil society, kita berharap ya bahwa tugas pokok fungsi dari Prabowo Subianto dijalankan dengan penuh integritas ya. Dan tentu kalau melihat
susunan kabinet yang hari ini sudah diresmi. Kita akan tunggu bagaimana kabinet ini bekerja. Kalau perspektif kita melihat nama-nama menteri dari 70% terhitung bahwa nama tersebut adalah merupakan dari menteri-menteri yang di kabinet sebelumnya atau di kabinet Joko Widodo. Kita lihat ya akuntabilitas, responsifnya kita terhadap menteri-menteri ini ya, terkhusus yang 17 orang ya, begitu ya. Ini harus kita maknai bahwa kita akan terus memantau bagaimana kinerja kompetensi yang diberikan oleh para menteri ini terhadap tugas pokok fungsi di bidang masing-masing. Baik, sahabat-sahabat channel, tentu kita berharap ya, kita akan berdoa sekali lagi bahwa Prabowo Subianto terus ya diberi kesehatan, diberi kekuatan lahir serta batin untuk memimpin kita selama 5 tahun ke depan ya. Harapan kita, harapan negara yang besar ya, rakyatnya sejahtera, makmur, sentosa ya, negara yang gemah loh jinawi ya, dan tongkat batu jadilah tanaman yang sering kita istilahkan. Negara yang katakanlah badatun toibatun walaupun kupur, yang kita harap-harapkan bersama, tetapi jangan jadi harap-harap cemas ya. Doakan ya, kita dukung dan kita terus serta kabinetnya menjalankan tugas pokok fungsi serta memberikan terbaik untuk Republik ini. Begitu ya yang mau saya sampaikan di sini. Mudah-mudahan informasi serta wawasan dan tentu bermanfaat ya. Begitu dulu ya, dan di akhir kata